Padepokan Muntiksyokan yang dibina oleh Nyoman Patre banyak dilirik oleh warga negara asing. Teknik ilmu pengobatan yang diajarkan kepada orang asing tentu berbeda dengan anggota padepokan dari Nusantara. Menurut Nyoman Patre, warga negara asing lebih senang diberikan teknik pengobatan dengan praktek langsung ketimbang banyak teori. Teknik pengobatan yang diajarkan pun bervariasi, mulai dari pengobatan Bali maupun Kejawen. Pihaknya akan memilah metode pengobatan yang dapat diikuti oleh orang asing tersebut. Beberapa metode pengobatan yang diajarkan kepada orang asing diantaranya pengobatan dengan telur, pengobatan dengan tenaga prana, olah pernafasan dengan getaran, gerakan tenaga dalam, atraksi dengan tenaga dalam, dan menyerap energi alam. Nyoman Patre menyebut tujuan orang asing datang ke Bali adalah untuk belajar ilmu pengobatan tradisional Bali, kemudian nantinya akan mereka kombinasikan dengan berbagai ilmu pengobatan tradisional dari negara lain yang telah mereka pelajari sebelumnya. Tidak saja belajar, orang asing juga ingin mendapatkan ketenangan dengan mempelajari meditasi. Selain itu, mereka juga disebut mempelajari sistem budaya, adat, dan masyarakat Bali. Pihaknya menyebut telah menyederhanakan pelafalan mantra-mantra yang digunakan dalam beberapa teknik pengobatan sehingga bisa diikuti oleh orang asing. Bahkan, menurutnya, tak harus menguasai mantra untuk dapat mempelajari ilmu pengobatan, asalkan memiliki niat dan tujuan. Metode yang digunakan adalah dengan membangkitkan energi dalam tubuh melalui olah pernafasan. Kenapa orang-orang asing banyak tertarik belajar di Padepokan Muntiksyokan ini? Karena di sini kita mengajarkan sistem suatu pengajaran sangat mudah sekali yang bisa diterima oleh orang-orang Barat. Karena kita di sini tidak begitu banyak memakai mantra-mantra, teknik yang memberatkan orang-orang tersebut. Kemudian kita di sini antara teori dengan praktek hampir balance, tidak kebanyakan teori aja tapi prakteknya kurang. Sedangkan orang Barat kan dia lebih banyak mau prakteknya, jadi dia real sifatnya, tidak boleh hanya teori aja. Itulah dia belajar di sini meditasi, tenaga dalam, atau pengobatan dianggap paling mudah, dia terima, dia bisa dia bergabung di sini. Juga kita di sini kombinasi pelajaran Bali, Kejawen, dari Islam. Nah itu kita kombinasi, mana metode yang paling mudah kita dapatkan. Nah, itu kita ajarkan pada dia. Nah, tujuan orang Barat datang ke sini belajar ke Bali khususnya, yaitu dia ingin tahu tradisional untuk pelajaran keilmuan dari Bali, bagaimana ilmunya orang Bali. Nah, terus nanti dia juga bisa kombinasikan dengan ilmu-ilmunya yang dia dapatkan dari luar. Nah, dan juga belajar kebudayaan adat di Bali dan masyarakatnya kayak apa, itu tujuan utamanya. Di samping itu juga dia merasakan ingin mendapat satu ketenangan. Karena kebanyakan yang datang ke sini bilang bahwa dia ingin mendapat ketenangan, maka dia mencari meditasinya, dia pelajari di sini. Nah, itu ada yang memperdalam, bahkan sudah ada cabang-cabang kita di Eropa sudah mengembangkan. Nah, ilmu yang kita kasih dia sini, dia sudah bisa mengembangkannya di sana. Kalau ilmu yang kita ajar sini ada olah kanuragan, meditasi, olah pernapasan, pengusahawan atau terapi-terapian, ilmu yang Kejawen sama ilmu hikmah, kodam, banyak sekali. Ya tanpa mantra, ya niat aja sudah bisa. Sama seperti dia orang mempunyai mantra ya. Jadi tidak harus mantra baru menguasai ilmu, enggak. Di sini tidak begitu dua-duanya. Yang penting niat dan tujuannya, ya, pasti dia bisa menguasai. Niatnya keras, ya, tujuannya apa pasti.
bisa. Dari sini intinya membangkitkan kekuatan dalam tubuh kita. Kalau Bali itu mengaktifkan nyama papat lah, saudara 4 kita. Itu kita lewat apa? Bukan lewat mantra, lewat olah pernapasan itu aja gitu. Nyoman Patre mengungkapkan muridnya banyak berasal dari negeri Belanda, Austria, Belgia, Jepang, Bulgaria, Australia, dan Cina. Namun karena efek pandemi COVID-19, beberapa grup dari negara luar yang ingin mengikuti kelas di Padepokan Muntigsyokan harus ditunda. Pihaknya masih terus berkomunikasi dengan calon muridnya tersebut, sehingga ketika penerbangan internasional dibuka, pihaknya sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelas tersebut. Dengan adanya teknik pengobatan untuk kelas internasional, pihaknya berharap dapat mengenalkan budaya Bali terutama di bidang pengobatan tradisional Bali. Yang paling banyak murid-murid dari Eropa ada dari Belanda, kemudian dari Austria, dari Belgia, Jepang, Amerika, Bulgaria, juga dari Australia, ada dari Cina, itu kalau dari Asia. Berarti selama pandemi ini? Nah sekarang justru ya banyak yang sedang ngebel-ngebel, dia penasaran, dia ingin datang sini untuk berobat, ingin ketenangan, untuk belajar meditasi. Banyak, setiap hubungan kita dengan sana terus. Karena sebelum pandemi ini, kita seharusnya punya grup sekitar 30 orang untuk meditasi. Begitu dia mau deal, mau berangkat, tahu sudah kena begini. Nah, padahal kita sudah carikan kamar tempat sini untuk persiapan itu. Tapi kita komunikasi terus. Jadi banyak yang daftar ada ini, tinggal begitu dibuka ya mungkin kita juga langsung kita ngebleng istilahnya, langsung ngebleng batinnya. Nah, mudah-mudahan lah teknik-teknik atau keilmuan Bali, budaya Bali, seni dan lain yang ada di Bali ini bisa lebih dikenal di mancanegara, sehingga banyak tamu-tamu datang ke sini belajar ilmu, bukan belajar ke negara lain atau ke Cina. Jangan kita sampai dikalahkan, dia belajar ilmu ke Cina, ke Tibet atau ke India gitu. Nah, kita sekarang perlihatkan ilmu-ilmu yang ada di sini lain daripada yang lain gitu.